of cash flow ya. Ini bisa menggunakan buku Keso, bisa menggunakan buku Warren. Ini karena tidak ada perubahan standar ya untuk penyusunan laporan arus kas. Untuk soal-soalnya kalau yang di buku Keso ini relatif lebih sedikit ya. Jadi kalau mau memperkaya latihan soal, kalian bisa dibuka di e-booknya yang Warren ya. Untuk yang statement of cash flow ya, sebelum ke sini nih, laporan keuangan yang sudah kalian kenal ada berapa? Atau apa saja yang laporan keuangan yang sudah kalian kenal? Pertama, income statement ya, lalu neraca atau balance sheet ya, income equity, statement of financial position ya, itu sama dengan neraca, sama dengan balance sheet. Nah, lalu yang ketiga, laporan perubahan modal, Bu. Nah, laporan perubahan modal ya, owners equities. Nah, yang keempat ini ya, kita akan masuk di laporan arus kas ya. Jadi kalau proses penyusunan laporan keuangan ya, itu sebaiknya alurnya ya, kita mulai dulu dari menyusun laporan laba rugi. Nah, ketika di laporan laba rugi ya, di income statement itu nanti di bottom line-nya ya, di paling bawah itu kan pasti akan menghasilkan net income atau net loss ya, yang ada di income statement ya, akan menghasilkan net income atau net loss. Nah, net income atau net loss ini nanti akan berpengaruh untuk menyusun laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal ya, owners equity statement. Ketika kita menyusun laporan perubahan modal ya, misalkan yang perusahaan perorangan ya, kalau perusahaan perorangan kan dimulai dari modalnya si A gitu ya, modal awal ya, modal awal A ditambah dengan net income ya, dikurangi dengan prive atau pengambilan pribadi, maka akan menghasilkan modal akhir ya. Itu kalau di perusahaan perorangan. Nah, kalau di bentuknya korporasi nih, kalau yang bentuknya korporasi, net income atau net loss ini akan berpengaruh ketika menyusun yang namanya return earning statement ya, laporan laba ditahan. Return earning statement akan dimulai dari menyusunnya return earning awal, ditambah dengan net income, dikurangi dengan dividen ya. Jadi return earning awal ditambah dengan net income yang ada di laporan laba rugi, dikurangi dengan dividen, itu akan menghasilkan return earning akhir ya. Return earning akhir ya, atau modal akhir ya, atau modal pemilik akhir yang di laporan perusahaan perorangan, itu akan berpengaruh ketika kita mulai menyusun neraca ya, ketika kita mulai menyusun neraca atau statement of financial position ya. Karena nanti kalau menyusun neraca atau statement of financial position untuk yang di bagian ekuitasnya ya, untuk yang di bagian ekuitasnya itu untuk return earning akhir ya, atau modal pemilik akhir ya, itu yang kita peroleh atau yang kita susun dari yang statement return earning ya, atau yang laporan perubahan modal. Saya lanjutkan ya. Tadi apa? Laporan laba rugi, kemudian dari hasil laporan laba rugi kita menyusun laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yang di laporan akhirnya itu akan masuk menjadi bagian neraca, ya, akan masuk bagian neraca yang di bagian ekuitas. Nah, setelah menyusun ketiga laporan keuangan tersebut yang sudah kalian pelajari ya di semester 1 ya. Nah, kita mulai masuk menyusun laporan arus kas ya. Laporan arus kas ini bisa kita susun jika laporan laba rugi dan neracanya sudah jadi ya. Jadi sumber untuk menyusun laporan arus kas adalah laporan laba rugi ya, adalah laporan laba rugi dan laporan dan neraca ya.
pentingnya apa sih ya? Nanti pentingnya laporan arus kas mungkin dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain itu apa? Kenapa menyusunnya itu harus terakhir gitu ya? Karena tadi ya informasi yang untuk menyusun laporan kas itu kita memerlukan informasi di net income, di laporan laba rugi dan di neraca. Kemudian nanti penyajiannya seperti apa? Nanti metode yang dipakai ya untuk menyusun arus kan nanti ada dua nih. Ada yang disebut metode tidak langsung atau indirect, ada yang disebut metode langsung atau direct. Nah, fokus untuk yang di principle accounting nanti kita akan fokus di metode indirect ya, metode tidak langsung. Kita mulai dari kegunaannya. Ini sekilas mengenai kegunaannya ya. Nah, nanti ketika kalian nih, ketika teman-teman nanti belajar manajemen keuangan gitu ya, nanti di tingkat 2 itu mengenal pelajaran manajemen keuangan, nanti ada aksioma yang namanya itu cash is the king ya. Jadi rajanya itu kas, bukan income. Jadi investor itu justru melihat ya, justru lebih melihat cash flow daripada income. Mengapa demikian gitu ya? Kalau income atau loss ya, jadi yang di laporan laba rugi itu bisa dimodifikasi ya, bisa dimodifikasi, bisa dimanipulasi gitu ya, bisa menyusun maksudnya kita bisa pingin nih mungkin net income-nya itu agak lebih besar atau agar net income-nya lebih kecil gitu ya. Nah, itu bisa dimodifikasi, bisa diatur secara akuntansi. Ada yang namanya rekayasa akuntansi gitu ya. Nah, ada yang namanya income smoothing ya istilahnya, kalau ini income smoothing. Jadi bagaimana membuat ya agar income-nya itu tidak terlalu mencolok tinggi atau tidak terlalu mencolok rendah. Kalau income-nya tinggi gitu kan pasti nanti perusahaan akan dibebani pajak yang tinggi ya. Nah, mungkin tidak mau di situ. Kalau income-nya terlalu rendah ya, bisa jadi perusahaan itu nggak ada tuh yang mau berinvestasi, kan ini nggak menghasilkan seperti itu ya. Jadi kalau yang income statement itu masih bisa dilakukan yang namanya income smoothing. Mengapa gitu ya? Karena kalau contohnya nih ya, misalnya kita pingin net income-nya itu rendah ya, pingin net income-nya rendah. Berarti caranya gimana? Caranya kita harus membesarkan beban ya, bebannya harus diperbesar. Bagaimana nih bebannya agar besar? Kita akan melihat dari aspek-aspek yang sifatnya itu non kas ya. Jadi ada beban, tapi tidak ada pembayaran kasnya. Ya, misalkan depresiasi ya, Ketika teman-teman menjurnal depresiasi, jurnalnya gimana? Beban depresiasinya debit, kreditnya akumulasi depresiasi. Nggak ada cashnya kan ya, nggak ada cashnya nih. Tapi beban depresiasi masuk di income dan dia mengurangi. Ya, gimana biar gede gitu ya? Kita bisa pakai yang double declining gitu. Double declining itu kan kalau penyusutan di awalnya ya, di awal-awal itu kan relatif besar. Nah, nanti misalkan setelah 2 tahun atau 3 tahun kita bikin rubah lagi gitu ya. Jadi untuk mengatur agar pembebanannya itu bisa merata atau mungkin bebannya diatur deh di tahun ini biar lebih gede, yang tahun ini lebih gede aja, tahun depan yang agak lebih kecil gitu ya. Jadi metode-metode itu biasanya kadang malah justru mempengaruhi itu ya, besar kecilnya beban gitu. Dan itu kan judgement perusahaan itu. Nah, sedangkan kalau kas ya, laporan arus kas itu real ya, tidak bisa dimanipulasi. Artinya kas yang masuk ya jumlahnya segitu ya, tidak bisa ditinggikan, maksudnya memang dia ada buktinya gitu ya, real kas yang masuk sama real kas yang keluar gitu ya. Jadi dianggap lebih menunjukkan kinerja sebenarnya dari perusahaan gitu ya, daripada yang net income. Karena net income itu tadi ya bisa dimodifikasi ya, bisa di smoothing ya istilahnya. Kemudian ya dari laporan arus kas kita bisa melihat ya, kalau kita jadi investor nih, nah ini perusahaan ini ya, dia bayar dividen nggak sih gitu ya, dia bayar dividen nggak, dia bayar kas dividen nggak ke pemegang sahamnya, tiap periode bayar nggak, itu bisa kelihatan di laporan arus kas nih ya.
Jadi untuk melihat kemampuan perusahaan membayar dividen dan juga membayar utang-utang jangka panjangnya gitu ya. Ini dia kalau ngutang bayar nggak atau malah justru memperpanjang maksudnya memodifikasi utangnya terus nih. Utangnya dilunasnya dengan utang lagi atau utangnya itu diperpanjang gitu ya, dimodifikasi dari jangka waktu maupun dari bunganya gitu ya. Jadi untuk melihat kemampuan perusahaan membayar dividen dan membayar atau melunasi kewajiban jangka panjangnya. Ini bisa dilihat ya di laporan arus kasnya. Nah, ini terkait yang di nomor 4 nih ya. Bisa melihat ya perusahaan ini menggunakan kasnya buat apa saja. Apakah dia menggunakannya untuk misalkan beli investasi, untuk beli aset tetap ya. Itu kelihatan. Atau kasnya nggak pernah nih dia gunain buat apa-apa. Nah, kalau yang transaksi financing ini terkait yang transaksi nomor 2 ini ya, untuk pembayaran dividen dan pembayaran utang jangka panjang. Nah, ini terkait yang transaksi financing. Nah, itu sekilas mengenai kegunaan laporan arus kas. Kemudian ya, untuk penyusunan laporan arus kas nanti akan kita klasifikasi, akan kita pecah menjadi 3 aktivitas ya. Ada yang namanya aktivitas operating yang atau operasional, kemudian aktivitas investing atau investasi, dan aktivitas financing atau pendanaan. Kita mulai dari aktivitas operating ya. Aktivitas operating ini berasal dari informasi atau item-item yang ada di income statement. Ya, jadi di income statement itu kan ada apa? Ada pendapatan gitu ya, ada pendapatan. Nah, pendapatan itu kan merupakan aktivitas utamanya perusahaan ya, pendapatan. Kemudian beban-bebannya apa saja? Nah, itu masuk di kegiatan operating ya. Jadi item-item yang ada di income statement. Kemudian aktivitas investing ya. Aktivitas investing atau investasi ini terkait penjualan dan perolehan untuk aset jangka panjang ya, non current aset, aset tetapnya ya. Perolehan dan penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang. Ya, kayak investasi yang kita pelajari chapter lalu. Itu perolehan dan penjualannya masuk di kategori aktivitas investing. Kemudian aktivitas financing atau pendanaan. Nah, kalau aktivitas pendanaan berarti yang menunjukkan kegiatan perusahaan dalam memperoleh dana. Ya, memperoleh dananya dengan cara apa? Dengan cara menerbitkan surat utang dan dengan cara menerbitkan saham. Ya, jadi nanti kalau ada penerimaan kas dari penerbitan obligasi atau penerimaan kas dari penerbitan saham, dan sebaliknya berarti ada pembayaran ya. Kalau pembayarannya berarti pembayaran dividen atau pelunasan utang, nah itu masuk di kegiatan financing ya. Jadi perubahan terkait utang-utang jangka panjang dan sisi ekuitas atau sahamnya. Ini lebih detail mengenai aktivitasnya apa saja ya. Yang masuk di kegiatan operating itu adalah tadi ya item-item yang ada di income statement ya. Kas masuknya itu berasal dari kalau yang ada di di income statement apa net income-nya ya, net income bagian revenue-nya ya. Kalau dia perusahaan dagang berarti ada sales ya. Kalau dia perusahaan jasa berarti ada service revenue. Kemudian pendapatannya apa lagi? Ya, pendapatannya ini dari pendapatan bunga dan pendapatan dividen atau dividen revenue. Ini beda sama yang di sini tadi ya. Kalau dividen revenue ya, kalau dividen revenue ini masuknya di kegiatan operating. Kalau pembayaran dividen ya, kalau pembayaran dividen ya, dividen payable atau cash dividen ya, itu masuknya di kegiatan financing. Jadi kalau bayar dividen masuk di financing, kalau menerima dividen itu masuknya di kegiatan operating ya, karena dia merupakan bagian dari revenue ya, bagian dari revenue ada di income statement. Kemudian cash outflow-nya apa saja? Cash keluarnya ya, cash keluarnya ini untuk bayar supplier. Bayar supplier ini bisa terlihat di COGS ya, cost of goods sold ya, untuk bayar barang dagangannya. Kemudian untuk bayar gaji karyawan, untuk bayar pajak, untuk bayar bunga dan beban-beban lainnya. Nah, dan yang masuk di kegiatan untuk yang masuk di laporan arus kas itu adalah yang sifatnya kas ya, yang sifatnya itu ada transaksi kasnya. Ada transaksi kasnya. Itu apa saja?
Jadi nanti kalau kita menggunakan yang metode tidak langsung ya, kalau kita menggunakan yang metode tidak langsung, kita akan berangkatnya dari net income ya. Kita berangkatnya dari net income. Sedangkan di net income itu, ada item-item yang sifatnya non kas ya. Ada item-item yang sifatnya non kas. Padahal yang masuk di cash flow ini semua adalah yang yang penerimaan dan pengeluarannya itu dengan kas, sehingga nanti harus kita sesuaikan ya, net income-nya itu harus kita sesuaikan ya, kita harus mengeluarkan item-item yang sifatnya non kas tadi dari net income. Nah, item-item non kasnya apa saja? Nah, contohnya tadi adalah depresiasi, itu contoh item non kas. Di net income ada kan ya, di income statement dia ada tuh ya, depresiasi itu mengurangi, ya, depresiasi itu mengurangi tuh efeknya kalau di income statement. Nah, padahal dia sifatnya non kas ya. Kalau sifatnya non kas berarti kan harusnya nggak masuk di cash flow ini. Makanya nanti dari jumlah net income-nya nanti. Kalau depresiasi kan awalnya kalau di net income dia mengurangi ya, di income statement dia mengurangi. Padahal dia sifatnya non kas. Oleh karena itu kita harus mengeluarkan atau mengenolkan efeknya. Kalau tadi sebelumnya mengurangi, berarti agar efeknya nol, agar dia tidak ada efek, maka harus kita tambahkan. Ya, jadi nanti untuk penyusun yang cash flow dari aktivitas operating, nanti net income-nya berapa ya, kita tambahkan depresiasi. Ya. Itu contohnya. Kemudian untuk yang aktivitas investasi ya. Aktivitas investasi ini tadi berasal dari kas masuknya ya. Kas masuknya itu dari penjualan aset tetap ya, penjualan aset tetap dan penjualan investasi jangka panjang. Yang debt investment dan share investment kemarin ya. Kemudian kas outflow-nya, kas keluarnya itu berasal dari kas untuk membeli ya, kas untuk membeli aset tetap dan kas untuk membeli investasi jangka panjang ya, untuk membeli share investment dan debt investment. Kemudian yang aktivitas ketiga, yang aktivitas financing atau pendanaan, kas inflow-nya yang pertama berasal dari penjualan saham. Penjualan saham yang itu ya, yang ada kasnya. Jadi kita lihat nih nanti ya di transaksinya, penjualan sahamnya dengan menerima kas atau tidak. Kalau dengan menerima kas ya berarti dia akan masuk di kegiatan financing. Kalau tidak menerima kas berarti jangan dimasukkan di cash flow statement ya. Jadi yang masuk di cash flow statement benar-benar kas masuk dan kas keluar. Ya harus ada kasnya. Yang pertama tadi dari penjualan saham. Yang kedua dari penjualan atau penerbitan obligasi ya, dari penerbitan obligasi dengan menerima kas. Ya. Selanjutnya kas outflow atau kas keluarnya dari mana saja atau untuk apa saja. Nah, kas keluarnya ya untuk bayar dividen ya, untuk bayar kas dividen. Kemudian untuk melunasi atau menebus utang jangka panjang ya, untuk menebus obligasi atau untuk menarik kembali sahamnya ya. Jadi untuk mengakuisisi yang saham treasury itu ya, saham treasury kan ditarik kembali tuh. Nah, kas yang dikeluarkan untuk menarik saham treasury itu masuk juga di kas outflow di bagian financing. Ibu mau bertanya, Bu? Iya, silahkan. Berarti kalau seandainya yang operating itu kan nanti kita ada nerima ini, Bu. Nerima apa namanya? Nerima bunga, nerima kayak gitu-gitu, Bu. Ya. Nah, tapi di investing itu kan kita ada juga nih, Bu, dari yang berarti dia tuh hanya untuk pembayaran hutang-hutang yang jangka panjang masuknya ke investing. Tapi kalau utang-utang yang jangka pendek itu di operating gitu, Bu. Ya, gini. Kalau utang jangka panjang, financing. Oke. Ya, yang investing itu investasinya ya, investasinya yang kita pelajari chapter lalu. Investasinya yang share investment dan debt investment. Oke. Kalau penerimaan bunganya, ya, yang interest revenue masuknya di operating. Oke. Itu. Ya. Siap. Terima kasih, Bu. Ya.
Nah, nanti penyajiannya untuk yang aktivitas operating itu ada 2 metode ya. Ada yang disebut metode langsung, ada yang metode tidak langsung. Nah, kalau yang yang ini tadi, yang penjelasan yang ini nih, item-item seperti ini ya. Ini sebenarnya lebih cocok kalau nanti kita menyusunnya pakai metode direct ya. Jadi kalau dari metode direct tuh cash inflow-nya berasal dari penjualan ya, inventory berapa gitu ya. Kemudian cash outflow-nya untuk bayar inventory berapa, nilainya, nilai cash-nya berapa. Nah, tapi nanti kita akan menyusun dulu dengan cara yang indirect method. Nah, indirect method kita akan menyusunnya itu bekerjanya mulai dari net income ya, mulai dari net income. Kita akan menyesuaikan item-item di net income itu yang sifatnya non cash kita keluarkan ya, kita keluarkan yang itemnya non cash itu dari net income. Nah, itu dengan cara yang indirect. Karena kalau di prinsip accounting kita fokusnya di metode indirect ini ya biasanya ya. Metode direct nanti akan saya sampaikan minggu depan ya. Kemudian kalau yang aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan ini tidak dipisah seperti ini. Jadi ini baik metode direct maupun metode indirect sama. Ya, ini sama. Ini penyajiannya ya, ini penyajian laporan arus kasnya, ini ada nama perusahaan, kemudian statement of cash flow, periodenya tahun berapa. Kita pecah menjadi 3 aktivitas ya, cash flow dari kegiatan operating, kemudian cash flow dari kegiatan investing, dan cash flow dari kegiatan financing. Selanjutnya nanti cash flow dari ketiga aktivitas ini akan kita jumlahkan ya. Kita akan hasilkan net increase atau decrease ya, kenaikan atau penurunan dari kasnya ya. Jadi kenaikan dari periode lalu ke periode sekarang itu jumlahnya berapa. Nanti kita jumlahkan dengan kas di awal ya, nilai kas ya, nilai saldo kas di awal periode, ditambah dengan kenaikan atau penurunannya tadi, itu akan menghasilkan saldo kas akhir periode. Kita mulai dari contoh soal. Oh ini itu dulu ya, klasifikasi aktivitas dulu. Ini ada 5 item, kita coba klasifikasi, masuknya di kegiatan atau aktivitas yang mana. Untuk yang aktivitas pertama, penerbitan saham ya, penerbitan saham dengan menerima cash saham, penerbitan saham berarti masuk di aktivitas financing ya. Kemudian yang kedua ya, meminjam uang dari Castle Bank, tapi ini pinjamnya jangka panjang ya. Pinjamnya jangka panjang nih, notes payable jangka panjang. Kalau utang jangka panjang ya kita kategorikan ke financing ya. Kemudian yang ketiga, membeli truk. Nah, truk ini aset tetap. Tadi kalau ada penjualan atau pembelian aset tetap, masuknya di kegiatan investing. Ada yang masuk lagi. Ini Dina ada listriknya udah nyala nih. Oke, kemudian yang keempat. Nah, yang keempat, bayar gaji karyawan. Ya, gaji itu kan tadi bagian dari net income ya. Jadi ini kegiatannya masuk di operating. Kemudian yang kelima, menerima 200.000 cash untuk service revenue. Service revenue juga bagian utama dari income statement. Jadi masuk di kegiatan operating. Oke, sekarang kita coba mulai menyusun. Nah, sekalian nanti tahapannya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sajikan ya. Yang pertama, nanti syaratnya untuk penyusunan laporan arus kas kan kita tahu net income-nya perusahaan itu berapa ya, kita tahu net income-nya perusahaan berapa. Kita lihat di laporan laba ruginya, di sini net income-nya adalah 145.000 ya. Net income 145.000. Kemudian cek di laporan income statement ini yang sifatnya non kas apa saja ya. Yang sifatnya non kas yang pertama adalah beban depresiasi.
ya. Beban depresiasi ini sifatnya non kas. Padahal kalau dia di income statement, dia apa ini? Ngurangin kan ya. Dia mengurangi ya. Dia sifatnya mengurangi. Padahal dia non kas. Makanya efek menguranginya tadi harus kita netralkan gitu ya. Harus kita nolkan efek menguranginya. Agar efek menguranginya itu jadi netral atau jadi nol, maka akan kita tambahkan kembali. Jadi tadi yang net income-nya nanti 145.000, nanti penyajiannya seperti ini ya. Nah, penyajiannya itu kita masukkan dulu ya. Cash flow from operating activities, net income-nya kita cantumkan ya. Net income kita cantumkan 145.000. Kemudian kita akan mengadjust ya, kita akan menyesuaikan ya, kita akan menyesuaikan yang tadi sifatnya non kas ya, sifatnya non kas. Ya, sifatnya non kas dari yang income statement tadi. Pertama ada depresiasi ya, pertama ada depresiasi. Ya, pertama ada depresiasi. Tadi kan depresiasi di income statement itu mengurangi ya. Kita harus menolkan efeknya karena dia sifatnya non kas. Jadi kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan 9.000. Kita tambahkan 9.000. Kemudian yang kedua ya, yang kedua tadi kita lihat lagi di income statement-nya. Ada lagi nggak yang sifatnya non kas ya? Nah, di sini ada loss ya. Loss ini juga sifatnya non kas ya, sama dengan gain. Di gain itu nanti juga sifatnya non kas ya. Loss di sini adalah 3.000 ya, ada loss 3.000. Nah, loss yang 3.000 ini ya, loss yang 3.000 ini di income statement dia kan mengurangi, padahal sifatnya non kas ya, padahal sifatnya non kas. Makanya sama seperti depresiasi ya, efek menguranginya tadi harus kita netralkan, harus kita nolkan, sehingga sehingga kita jumlahkan atau kita tambahkan lagi ke net income ya. Ya, jadi depresiasi tadi menambah 9.000, loss juga menambah 3.000. Sebaliknya ya, sebaliknya nanti kalau misalkan ada gain ya, misalkan ada gain on disposal, kalau gain di net income itu kan menambah ya, kalau gain itu di net income atau di income statement itu menambah, padahal dia non kas ya. Makanya untuk menetralkan atau menolkan efeknya, nanti kalau ada gain berarti kita kurangkan di sini. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama kita akan merekonsiliasi ya, akan mengadjust ya dari item-item di net income yang sifatnya non kas ya, yang sifatnya non kas kita adjust ya. Nah, jadi di kasus ini ada depresiasi dan ada loss. Amortisasi sifatnya seperti depresiasi ya. Jadi nanti kalau mengadjust harus kita tambahkan. Ya. Itu yang pertama, jadi menyesuaikan item-item di net income. Kemudian berikutnya yang kedua kita akan sajikan neraca komparatif. Ini neraca komparatif ya. Nah, untuk neraca komparatif ini ada neraca sebelum ya, tahun sebelumnya, dan neraca tahun ini. Kalian selisihkan dulu ya, kalian bikin deltanya dulu nih, kalian selisihkan antara saldo sebelum dan saldo sesudah, nanti kenaikan atau penurunannya berapa ya. Jadi kalian selisihkan semuanya ya, baik aset, kemudian ekuitas dan liabilitas, ini kalian selisihkan dulu semuanya ya, kalian hitung deltanya ya, kalian hitung dulu deltanya semuanya ya. Berikutnya, nah tadi kita masih masuk di operating ya, masih masuk di operating. Tadi di operating kita akan menyesuaikan akun net income. Pertama dengan item-item yang sifatnya non kas di income statement. Berikutnya kita akan melihat di neraca komparatif untuk bagian current asset dan current liability. Ya, bagian current asset dan current liability di neraca komparatif itu masuk ya, masuk dalam penyesuaian net income untuk kegiatan operating ya. Kita lihat current assetnya ya. Current assetnya di kasus ini perusahaan memiliki prepaid expense, memiliki inventory, memiliki account receivable, dan memiliki cash ya.
Seluruh current asset deltanya ya, deltanya ini kita masukkan, kita sesuaikan ke net income kecuali cash ya, kecuali cash. Yang cash tidak ya. Cash yang ini adalah kunci ya. Ini adalah kunci nanti di akhir ya. Jawabannya itu untuk net cash flow-nya untuk seluruh aktivitas itu nanti jawabannya harus totalnya adalah 22.000. Jadi ini kunci ya. Nah, ini kunci. Nanti kalau ketemunya tidak 22.000 berarti salah. Ya, ini kuncinya ini ya. Jadi nanti net cash flow dari seluruh kegiatan baik operating, investing maupun financing itu totalnya harus 22.000. Ya. Ya. Untuk yang current asetnya ya, untuk current asetnya semuanya masuk ya tadi kecuali cash. Nah, ini saya pakai satu pendekatan ya, satu pakai logika, kalian gunakan untuk seluruh akun current asset ya. Misalkan account receivable ya, misalkan account receivable nih. Gini. Kalau ada piutang naik ya, kalau ada piutang naik berarti apa? Kalian memberikan utangan ya, kalian memberikan uang kepada pihak lain. Ya, berarti ada piutang nih. Kalian memberikan uang kepada pihak lain. Ya, kalian memberikan uang kepada pihak lain. Nah, kalau kalian memberikan uang kepada pihak lain, berarti ada kas keluar, ya kan? Berarti ada kas keluar. Artinya, kalau ada piutang naik, ya, kalau ada piutang naik, nanti delta kenaikannya itu akan mengurangi kas, ya, akan mengurangi kas di bagian operating. Sebaliknya, ya, misalkan piutangnya turun. Kalau ada piutang yang turun, berarti ada pelunasan piutang kan ya? Ada pelunasan piutang, jadi ada pihak yang membayar cash kepada kita, ya. Ada pihak yang membayar cash kepada perusahaan. Berarti ada penerimaan kas. Sehingga logikanya, kalau ada piutang turun, ya, kalau ada piutang turun, ya, maka kas perusahaan bertambah. Jadi penurunan piutang akan menambah cash. Ini kalian gunakan untuk seluruh akun di current asset. Jadi kesimpulannya, kalau current asetnya naik ya, kalau current asetnya naik, maka akan kita tambahkan. Sedangkan sorry, kebalik ya. Kalau current asetnya naik, ya, kalau current asetnya naik, berarti kan tadi kalau piutangnya naik ya, berarti ada pengeluaran atau ada peminjaman kepada pihak lain, berarti cash-nya turun ya. Nah, sorry. Kalau current asetnya naik, berarti mengurangi, ya, akan kita kurangkan. Ya. Sedangkan kalau current asetnya turun ya, kalau current asetnya turun, maka akan kita tambahkan ya. Yang kita tambahkan atau kita kurangkan itu adalah sebesar deltanya ya, sebesar delta ya, kenaikan atau penurunannya. Kemudian untuk yang current liability ya. Masuk current liability. Di sini perusahaan memiliki account payable dan income tax payable ya, punya account payable dan income tax payable. Nah, ini juga salah satu contoh akun kalian gunakan untuk seluruh item current liability ya, seluruh akun current liability. Misalkan ada utang dagang atau utang usaha. Kalau utang usahanya naik, misalkan kalian berutang kepada pihak lain ya. Kalau kalian beri utang kepada pihak lain, berarti kalian menerima apa? Kalian menerima cash. Ya, berarti kasnya nambah. Sedangkan kalau utangnya turun, berarti ada pembayaran cash ya, ada pembayaran cash. Cashnya berkurang. Ya, ada pembayaran cashnya berkurang. Dan itu kita gunakan untuk seluruh
akun current liability ya. Jadi bisa disimpulkan gini, kalau utangnya naik ya, kalau utangnya naik berarti cashnya nambah. Kalau kewajiban atau current liability-nya turun berarti cashnya berkurang. Nah, itu berlaku untuk seluruh current liability. Nah, itu tadi saya hanya menggunakan salah satu contoh. Nah, seluruh current liability itu akan masuk di kegiatan operating kecuali dividen payable. Ya, kecuali dividen payable. Kebetulan di kasus ini nggak ada ya, kebetulan kasus ini nggak ada. Kalau nanti ada akun dividen payable ya, selisihnya ya, misalkan ada selisihnya ya, perhitungan selisih untuk dividen payable nanti kita gunakan untuk menghitung di kegiatan financing ya. Jadi seluruh current liability masuk kecuali apa? Kecuali dividen payable. Dividen payable nanti masuk di perhitungan dividen untuk kegiatan financing ya. Kemudian kalau yang current asset tadi seluruhnya masuk ya, kecuali cash. Karena yang cashnya nanti akan jadi kunci jawabannya. Ya. Nah sekarang, di sini untuk prepaid expense ya, untuk prepaid expense ini naik ya, untuk prepaid expense naik 4.000. Sehingga ini karena current asset ya, jadi kenaikan prepaid expense ya, kenaikan prepaid expense akan mengurangi ya, akan mengurangi kas. Kemudian inventory ini juga naik ya, inventory naik, ini juga akan mengurangi kas ya, akan mengurangi kas. Kemudian yang piutang ya, account receivable-nya turun ya, turun 10.000, ini akan menambah ya, akan menambah kas. Akan kita tambahkan ke net income tadi ya, untuk bagian operating ya, kita tambahkan 10.000. Yang kas tidak. Ya. Kemudian untuk yang di current liability ya, kalau untuk current liability di sini untuk account payable ya, account payable-nya naik 16.000. Ini akan kita tambahkan ya ke net income. Kemudian yang income tax payable-nya turun 2.000 ya, penurunannya yang 2.000 ini akan kita kurangkan ke net income. Nah, kita lihat penyajian di bagian operating ya, penyajian di bagian operating. Ini total ya, total untuk net cash flow from operating activities ya. Yang pertama tadi net income ya 145.000, kemudian adjustment-nya apa saja? Yang pertama adjustment di item income statement. Pertama adalah depresiasi ya, kita tambahkan 9.000. Kemudian loss ya, loss on disposal plan asset di sini ada 3.000, kita tambahkan juga. Selanjutnya untuk yang item current asset ya, untuk yang item current asset account receivable ya, penurunan account receivable tadi menambah ya, karena asetnya turun ya, jadi menambah 10.000. Kemudian inventory-nya naik ya, inventory naik akan kita kurangkan ya 5.000. Ini sebesar deltanya ya. Kemudian untuk prepaid expense ya, prepaid expense beban-beban dibayar di muka ya, misalkan asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, itu masuk ke kategori prepaid expense. Ini naik ya, nilai mengalami peningkatan, ini naik, dikurangkan ya, dikurangkan ke net income. Selanjutnya di bagian current liability ya, untuk bagian current liability tadi ada account payable dan income tax payable ya. Account payable-nya naik, ini akan kita tambahkan, sedangkan untuk penurunan income tax payable ini akan kita kurangkan. Ya. Jadi kalau yang current asset dan current liability ini hubungannya terbalik ya. Sehingga net cash flow from operating activities ya, totalnya adalah 172.000. Sampai di sini, sampai yang kegiatan operating, ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya. Iya, silahkan. Kan tadi Ibu bilang kalau yang di cash itu 22.000, Bu. Kalau ini kan berarti selisihnya 27.000. Berarti 22.000 itu gabungan dari 3 aktivitas itu hasilnya 22.000 ya, Bu? Iya, betul. Nanti hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya, kunci akhirnya itu harus 22.000 gitu. Oh, berarti setelah 3 aktivitas itu baru 22.000-nya ya, Bu? Ya, itu baru 22.000. Di akhirnya ya, ya. Ada lagi?
Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini baru yang operating. Jadi kalau baru kegiatan operating, kita nggak bisa tahu ya, ini jawaban kita benar nggak sih, gitu ya. Jawaban kita benar nggak? Kita baru bisa tahu nanti setelah 3 aktivitas itu selesai. Tadi jawabannya harus 27. Gitu ya. Kalau baru satu aktivitas nggak kelihatan ya. Ini nggak tahu benar atau salah, gitu ya. Jadi nggak bisa kadang kalau ditanyain kalau yang ini ya hanya cash flow from operating jumlahnya berapa, itu jawabannya bisa macam-macam gitu ya. Begitu di akhir itu jawabannya sama semua. Gitu ya. Jadi yang tengahnya itu bisa macam-macam, yang penting jawabannya di akhir itu hasilnya ketemunya 22.000. Nah, kadang menjawabnya dari bawah dulu tuh ya, yang penting 22.000. Ntar tengah-tengah itu menyesuaikan gitu kan, nggak lihat soal gitu ya, nggak lihat soal, nanti dari angkanya tuh dari langit gitu, dapat akhirnya 22.000 gitu ya. Biasanya kalau waktunya mepet tuh kayak gitu. Nah, ini rangkuman untuk yang kegiatan operating tadi ya, rangkuman untuk kegiatan operating tadi ya. Jadi pertama kita mulainya dari net income ya, kita mulai dari net income. Kemudian yang pertama kita akan menyesuaikan ya akun-akun yang sifatnya non kas ya, atau yang pembebanannya non kas itu. Untuk yang depresiasi, amortisasi itu akan kita tambahkan. Kemudian yang terkait gain dan loss ya, kalau loss sama seperti depresiasi ya, itu akan kita tambahkan, sedangkan gain akan kita kurangkan. Kemudian perubahan ya, atau perubahan delta di current asset dan current liability. Kalau current asset ya, kalau naik akan kita kurangkan, kalau turun akan kita tambahkan sebesar kenaikan atau penurunannya ya. Kemudian kalau di bagian current liability, kalau current liability-nya naik akan kita tambahkan, kalau current liability-nya turun akan kita kurangkan. Nah, kalau ini masih bingung ya, ini naik turunnya itu mengurangi atau menambah, kalian pakai salah satu akun tadi ya, kalian pakai logika salah satu akun gitu yang menurut kalian paling mudah. Nah, kalau saya biasanya memakai yang piutang sama utang tadi ya. Nah, selanjutnya untuk bagian investing ya. Untuk bagian investing ya, kita akan lihat di neraca komparatif ya, ini caranya. Kalian lihat di bagian neraca komparatif ya, investing dulu ya. Tadi investing adalah untuk memperoleh aset tetap dan investasi jangka panjang. Informasi tersebut bisa kita peroleh di bagian aset ya, untuk yang aset tetap ya, untuk yang bagian aset tetap. Nah, aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan di sini ada land ya, ada tanah, kemudian ada building ya, ada land, ada building, dan ada equipment. Ini kebetulan tidak memiliki investasi ya, tidak memiliki investasi. Jadi kita bekerjanya dari sini ya, land, building, dan equipment. Kita lihat selisih komparatifnya ya, selisih dari neraca komparatifnya. Untuk land ya, untuk land ini selisihnya adalah 110.000 ya. Naik. Ya, kalau naik ya, indikasinya biasanya ada pembelian ya. Kalau naik kan jumlahnya nambah nih, tanahnya jumlahnya nambah nilainya. Oh, berarti ada pembelian. Nah, tapi nanti kita cek lagi ya. Kita cek dengan informasi tambahannya ya, informasi tambahannya. Nah, ini kita bahas dulu semuanya ya. Kemudian yang building ya, building dari 40.000 ke 160.000. Ini juga naik nih, naik 120.000. Berarti indikasinya juga ada pembelian ya, ada indikasinya ada pembelian. Tapi kita nanti cek lagi, belinya pakai cash atau enggak. Sama kayak lain tadi ya, belinya pakai cash atau enggak. Ya, kalau belinya pakai cash maka masuk di kegiatan investing. Kalau belinya enggak pakai cash jangan dimasukkan. Ya, jadi untuk yang perolehan aset tetap atau penjualan aset tetap itu yang ada transaksi kasnya. Selanjutnya yang equipment. Yang equipment di sini saldo awalnya 10.000, saldo akhirnya 27.000. Ini juga ada kenaikan ya, ada kenaikan. Ini juga mengindikasikan ada pembelian nih gitu ya. Tapi kita cek lagi belinya pakai cash atau enggak. Ya, itu biasanya informasinya bisa kita peroleh di additional information ya. Nah, di sini nih additional information-nya ya. Kita cek yang pertama, ya, beban depresiasi ya, beban depresiasinya itu totalnya tadi adalah 9.000 ya, 9.000 itu 6.000 untuk penyusutan bangunan dan 3.000 untuk penyusutan equipment. Pas ya 9.000. Kemudian yang kedua,
perusahaan menjual equipment ya, perusahaan menjual equipment dengan nilai bukunya 7.000 ya. Jadi nilai buku equipmentnya ya, nilai buku equipmentnya 7.000. Kemudian harga perolehannya berapa nih? Harga perolehannya 8.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi 1.000. Menerima kas 4.000 ya. Jadi kalau kita jurnal nih, kita jurnal yang nomor 2 nih ya. Untuk yang informasi nomor 2 ini. Kalau kita jurnal, jurnalnya gimana? Kita akan menerima cash berapa? 4.000 ya. Nah, kita akan menerima cash 4.000. Kemudian kita akan menghapuskan akumulasi depresiasi. Kita akan hapuskan akumulasi depresiasi. Ini biar kelihatan ya, biar kelihatan arus kasnya sama tadi ya, loss-nya berapa. Nah. Akumulasi depresiasinya 1.000 ya. Kemudian equipment-nya yang kita hapuskan berapa nih? Equipment-nya nilai harga perolehannya adalah 8.000. Nah, ini ya. Nah, berarti ada apa ini? Ada loss ya. Loss on disposal-nya berapa? On disposal-nya berarti selisihnya adalah 3.000. Pas ya dengan informasi yang di ini, yang di income statement, kalian lihat ya, loss on disposal of plant asset 3.000 ya kan, cocok dengan jurnal ini ya, loss on disposal-nya 3.000 ya. Equipment-nya ada yang dihapuskan ya, yang dikredit ada yang dihapuskan sebesar 8.000 ya, sebesar 8.000, kas yang diterima 4.000. Nah nanti, yang masuk di kegiatan investasi ya, yang masuk di kegiatan investasi ya, kas masuk ya, kas inflow from investing ya, jadi untuk penjualan ya, dari penjualan ya, jadi cash inflow atau cash receive from sale ya, from sale equipment ya, itu adalah yang 4.000 ini. Jadi kas yang diterima ya, jadi kasnya berapa nih? 4.000. Ya, jadi kasnya adalah 4.000. Ya, jadi itu yang masuk di kegiatan investasi. Kasnya 4.000 untuk yang penjualan equipment. Itu dapat satu ya, dapat satu cash inflow ya, cash inflow atau kas masuk dari kegiatan investasi adalah penjualan equipment ini. Kemudian informasi yang ketiga, menerbitkan obligasi senilai 110.000 untuk ditukar dengan tanah. Tadi tanahnya nilainya naik berapa ini? Nilainya naik 110.000. Cocok dengan obligasi ya, cocok dengan kenaikan obligasi. Berarti ketika menjurnal apa? Ketika menjurnal penerimaan tanah ini gimana jurnalnya? Land. Nah, jurnalnya adalah di sini ya, saya pisahkan ya, land. Berapa landnya? 110.000 ya. Kreditnya apa? Bonds payable. Bonds Ya. Sip. Nah, kreditnya bonds payable 110.000. Ada cashnya enggak? Enggak, Bu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada cashnya, berarti kenaikan land yang 110.000 ini nggak masuk di kegiatan investasi. Ya, berarti kenaikan ini coret ya, coret itu nggak masuk di kegiatan investasi. Karena ketika memperoleh land tidak mengeluarkan cash. Ya, tidak mengeluarkan cash. Ya. Yang tadi yang building naik 120.000 ya. Nah, kita lihat di informasi yang keempat. Nah, tadi informasi yang ketiga ini menjelaskan land ya, menjelaskan land bahwa landnya ternyata nggak masuk nih ya, nggak masuk untuk pengeluaran kas untuk perolehan tanah. Ya. Jadi harus kalian melihatnya komprehensif ya. Jadi tidak hanya melihat tidak hanya melihat yang ada di neraca langsung diselisihkan gitu ya. Tapi kita lihat ya. Tambahan informasinya seperti apa. Nah, kemudian yang informasi nomor 4 ya. Building ya dengan harga perolehan 120.000 dibeli secara cash. Ya.
Di sini buildingnya tadi naik nilainya 120.000. Berarti ya, kenaikan building ini memang dengan mengeluarkan cash ya. Sehingga untuk yang perolehan building yang 120.000 ini masuk di cash flow untuk kegiatan investasi. Jadi nanti penyajiannya adalah sebagai kas keluar. Jadi pengeluaran kas ya, kas keluar untuk pembayaran gedung ya, kas keluar untuk pembayaran ini gedung ya, senilai 120.000. Nah, gitu. Selanjutnya informasi tambahan berikutnya apa? Kita lihat equipment ya, peralatan dengan harga perolehan 25.000 ya, itu juga dibeli secara cash. Ini kalian bisa lihat di sini ya, yang equipment. Ini kan selisihnya berapa? Dari 10.000 ke 27.000. Selisihnya 17.000. Ternyata informasinya di sini yang dibeli berapa? 25.000. Cocok nggak? Enggak, Bu. Enggak. Cocok. Cocok dong. Nah, kalian perhatikan yang tadi ya, yang kita tadi ya, yang ini ya. Ada yang dijual kan ya? Iya, Bu. Nah, ada yang dijual berarti ada yang dikredit, ada yang dihapuskan berapa ini? 8.000. Nah, berarti ini kita kurangkan dulu. Yang saldo yang 10.000 ini kita kurangkan dulu 8.000. Tinggal berapa? 2.000. Tinggal 2.000. Dari 2.000 ke 27.000. Naiknya berapa? 25.000. Oh, karena udah dijual ya, Bu? Ya, karena yang 8.000 tadi udah dijual. Oh iya. Nah, jadi yang selisihnya benar kan dari 2.000 ke 27.000 adalah 25.000. Sehingga ini nambah nih ya, ini masuk di kegiatan investasi ya. Karena equipment dengan harga perolehan 25.000 ini dibeli secara cash. Ya, jadi nanti yang kegiatan investasinya ya, untuk yang kegiatan investasinya yang pertama adalah yang ini ya, penjualan equipment dengan menerima cash. Jadi ada kas masuk ya, kas masuk dari penjualan equipment sebesar 4.000. Ini yang pertama. Yang kedua ini ya, kas keluar ya, jadi kasnya keluar untuk beli apa? Untuk beli building senilai 120.000, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, kas keluar ya, kas outflow-nya, pengeluaran kas untuk membeli equipment senilai 25.000. Jadi ada tiga item untuk investing activities. Ya. Berarti investing itu bukan cuma untuk aset tetap ya, Bu? Iya, aset tetap dan investasi jangka panjang. Kalau equipment kan bukan aset tetap ya, Bu? Aset tetap dong. Equipment itu peralatan. Oh, supply enggak ya, Bu? Ya, yang supplies yang tidak ya. Oh, iya. Ya. Makasih, Bu. Kalau supplies nanti masuknya di current asset ya. Kalau supplies nanti masuknya di operating. Oh iya. Ya. Oke, Bu. Ya, sekarang kita sajikan yang investing ya. Nah, investing penyajiannya seperti ini. Sebutkan aja. Nah, ini yang bagian investing dulu ya. Yang bagian investing dulu. Ini tadi yang awal untuk yang operating 172.000 ya netnya. Kemudian kalau yang investing tadi ada 3 item ya. Nah, dari yang penjualan plan aset tadi kas yang diterima adalah 4.000. Ingat ya, ini yang sebesar kas yang diterima, bukan equipment yang berkurang. Kalau equipment yang berkurang tadi harga perolehannya 8.000 ya. Tapi ini kita catat sebesar cash yang diterima yaitu 4.000. Kemudian pengeluaran kasnya yang pertama untuk beli gedung tadi 120.000 dan beli peralatan, beli equipment senilai 25.000. Sehingga net cash flow ya, net cash flow dari kegiatan investasi ini minus 141.000. Artinya kas keluarnya lebih tinggi daripada kas masuknya. Ya, kas keluarnya lebih tinggi daripada kas masuk. Kalau yang operating ini positif, berarti kas masuknya lebih tinggi daripada kas keluar. Ya. Itu untuk yang kegiatan investasi. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang kegiatan investasi? Jadi berasal dari kas masuk dan kas keluar untuk aset tetap dan investasi jangka panjang.
Selanjutnya untuk kegiatan financing ya. Kegiatan financing tadi terkait saham dan obligasi ya, saham dan obligasi atau notes payable yang jangka panjang. Kaitannya berarti dengan pembayaran dividen ya, dan pembayaran dividen dan juga pelunasan utangnya. Untuk yang kegiatan financing, kalian lihat di bagian ekuitas dan non-current liabilities ya. Bagian ekuitas dan non-current liabilities ya. Untuk ekuitas di sini ada saham dan ada return earning. Kemudian current liability-nya dia memiliki bonds payable ya. Untuk yang return earning ya, untuk yang return earning ini informasinya kita gunakan untuk menghitung dividen ya, untuk menghitung dividen. Nah, di sini kita lihat dulu untuk yang sahamnya ya. Sahamnya saldo awalnya 50.000, kemudian saldo akhir tahunnya 70.000. Sehingga naik 20.000 ya, naik 20.000. Kita lihat di additional information ya, apakah kenaikannya ini ya, penerbitan sahamnya ini dengan menerima kas atau tidak. Ini di informasi nomor 5, di additional information nomor 5 ya. Perusahaan menerbitkan saham sebesar 20.000 cash. Berarti menerima cash ya. Nah, kalau menerima cash nanti ini masuk di kegiatan financing ya. Kegiatan financingnya berarti cash received from issuing share capital ya. Jadi kas masuk ya, kas masuk atau penerimaan kas dari penerbitan saham senilai 20.000. Nah, itu pertama ya, saham. Yang kedua, kita lihat untuk bonds payable-nya ya. Untuk yang bonds payable-nya, saldo awalnya 20.000, saldo akhirnya 130.000. Ini 110.000 ya kenaikannya ya. Nah, kita lihat tadi yang di informasi nomor 3 ya, terkait informasi nomor 3, kenaikan yang 110.000 ini ya, seluruhnya ditukar dengan tanah. Ya, kalau seluruhnya ditukar dengan tanah, berarti pas menerbitkan obligasi tidak menerima cash ya. Tidak menerima cash. Kalau tidak menerima cash berarti tidak masuk di kegiatan financing untuk cash flow statement ya. Jadi di cash flow statement nggak ada nih untuk yang penerbitan obligasi karena dia tidak menerima cash. Ya. Selanjutnya kita lihat pembayaran dividennya berapa. Bisa cara ngitungnya? Kalau di sini langsung disebutin ya, ini di nomor 6 ini disebutin nih. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen 29.000 nih ya. 29.000 nih angkanya di sini. Ya di nomor 6 itu diketahui. Nah, kalau tidak diketahui, misalkan nomor 6 ini informasinya nggak ada. Nah, nomor 6 informasinya nggak ada. Kalian bisa tahu nggak pembayaran dividennya dari mana? Dari return earning itu ya, Bu. Kan itu sama kayak net income. Gimana caranya? Dihitung per jumlah saham yang tersebar. Gitu. Nah, kita hitung ya, ini. Saya berikan rumus sederhananya. Kalau mau mencari dividen yang diumumkan, ini baru yang diumumkan ya, yang declare ya. Nah, kita akan cari dari return earning awal ditambah net income dikurangi return earning akhir. Oh, untuk nyari dividen. Nah, ini baru mencari dividen yang diumumkan ya. Oke, Bu. Karena bisa jadi nih, bisa jadi nanti di neraca ya, bisa jadi neraca ini ada saldo untuk dividen payable. Ya, di current liability-nya ada dividen payable. Ya. Kalau ada dividen payable ya, maka itu ikut diperhitungkan nanti untuk menghitung dividen yang dibayar. Yang dibayar atau yang paid. Karena bisa jadi ya, yang dibayar itu tidak sama dengan yang diumumkan. Ya. Ini caranya. Nah, nanti kalau ada saldo dividen payable-nya ya, jadi dividen payable awal ditambah yang diumumkan. Yang diumumkan kita lihat dari yang di sini ya, yang rumus yang di atasnya ya, dikurangi dividen payable akhir. Nah,
Ini untuk menghitung dividen yang diumumkan, yang declare dan yang paid. Kalau tidak ada saldo dividen payable, ini kan kebetulan nggak ada nih di soal ini nggak ada ya, nggak ada dividen payable. Nah, kalau tidak ada, berarti yang declare, yang diumumkan dan yang dibayar itu sama. Ya, jadi kalau tidak ada dividen payable, berarti yang diumumkan, yang dideclare sama. Kita bisa menggunakan rumus yang pertama ini berarti. Ya, yang diumumkan dan yang dibayar sama. Kalau tidak ada saldo dividen payable. Ya. Jadi kita bisa hitung ya, berapa sih yang dibayar atau yang diumumkan. Return yang awalnya kita lihat di sini berapa? 48.000. Nah, kita masukkan ya. 48.000 ditambah net income-nya tadi 145.000 ya, net income-nya. Dikurangi return earning akhirnya berapa ini? 164.000. Berapa ketemunya? 29.000. Sama kan? Pas ya? Company declare dan paid 29.000 ya. Jadi kalau misalkan di informasi nomor 6 nih nggak diketahui, kalian tetap bisa menghitung ya, berapa sih sebenarnya yang dibayarkan atau yang diumumkan. Nah, kalian gunakan formula ini ya. Ya. Jadi untuk yang kegiatan financing, ya, yang pertama tadi dari kas yang diterima dari penerbitan saham. Kemudian yang kedua kas yang keluar ya, kas yang keluar untuk bayar dividen. Nah, jadi hanya 2 saja. Penyajiannya di cash flow statement. Ya. Penyajiannya di laporan arus kas untuk yang kegiatan financing ya. Tadi pertama penerimaan kas dari penerbitan saham ya 20.000. Kemudian untuk pembayaran dividen ini kas keluar ya, jadi mengurangi senilai 29.000. Sehingga net cash flow untuk kegiatan financing itu minus 9.000. Artinya kas keluarnya jauh lebih tinggi daripada kas masuknya. Jadi minus 9.000. Selanjutnya kita akan menjumlahkan ya net cash flow dari kegiatan operating dijumlah dengan yang kegiatan investing dan kegiatan financing. 172.000 ditambah minus 141.000 ditambah minus 9.000. Sehingga net cash flow-nya adalah 22.000. Cocok ya dengan yang ada di neraca komparatif tadi ya? Cocok. Ya, cocok 22.000. Kemudian kita sajikan cash saldo kas awalnya ya. Saldo kas awalnya 33.000 sehingga saldo kas akhirnya adalah 55.000. Pas. Nah, biasanya nih ya di sininya tuh bener ya. Kalau di sininya tuh pasti bener tuh biasanya. Di 3 item terakhir ini benar. Nah, angka-angka yang di tengah ini nih nggak tahu nih, ajaib ya, pokoknya angkanya nggak tahu tuh dari mana gitu ya. Nah, yang penting jawaban terakhirnya pas gitu. Kalau udah kepepet kayak biasanya kayak gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, berarti nanti kalau seandainya ngerjain soal yang cash flow ini, kita tuh dikasih kayak tadi ya Bu, dikasih tahu jurnal transaksinya, terus nanti kita tinggal bikin ininya sendiri, statementnya sendiri. Kalau jurnal transaksinya nggak dikasih tahu. Biasanya ya kalau bentuknya problem ya, kalau bentuknya problem itu ada informasi terkait net income atau disajikan income statement gitu ya, disajikan income statement atau diketahui itu net income-nya berapa. Ya, kemudian disajikan neraca komparatif atau langsung disajikan deltanya aja, delta perubahan dari item akun-akunnya seperti apa. Sama ada beberapa informasi tambahan. Oh. Ya, kalau yang jurnal tadi untuk mengilustrasikan ya biar tahu nih, oh ini yang diterima cashnya segini loh, ini loss-nya ini dari sini, cuma mencocokkan saja dengan informasi yang ada di laporan-laporan yang lain. Oke, siap Ibu. Ya. Nanti yang kalian lakukan adalah menyusun yang ini tadi, ini aja nih, menyusun ini nih, menyusun nih 1 lembar ini ya, menyusun 1 lembar ini nih, statement of cash flow.
Kalau maksudnya angka-angkanya dan nggak ada informasi tambahan sih masih sederhana kayak gini ya. Nanti biasanya nih ya, biasanya mungkin ada hal yang tersirat gitu ya. Tersirat itu kita nggak tahu nih depresiasinya berapa. Kita suruh nyari sendiri. Jadi depreciation expense nanti bisa masuk di kegiatan, masuk di operating expense. Tapi kita suruh nyari sendiri depresiasinya itu berapa. Nanti saya kasih contoh soal yang seperti itu ya. Oke, yang ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kita latihan soalnya pelan-pelan dari yang paling sederhana. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita pindah ke WA group ya. Saya share soal, kita coba selesaikan dulu ya soal yang sederhana.